Kalau kita lagi bahas soal laptop Windows, biasanya itu ditanyakan adalah hal-hal yang sangat-sangat teknis. Misalnya, CPU apa sih yang dipakai, kemudian RAM-nya berapa, lalu storage-nya berapa, lalu display-nya ukuran berapa. Sementara kalau kita bahas produk Apple tuh sepertinya hal-hal seperti itu, ya itu penting, tapi itu jadi nomor 2. Yang utamanya adalah ini experience-nya enak ya. Jadi kalau pakai produk Apple tuh smooth, lalu konstruksi bodi juga bagus, dan hal-hal lain yang nggak terlalu menyentuh spek itu banyak dibahas kalau kita lagi ngomongin soal perangkatnya Apple. Jadi kalau kita lagi memilih komputer, sebaiknya mana sih yang kita ikutin? Apakah kita harus benar-benar lihat speknya aja, atau juga harus soal experience-nya? Kalau menurut saya sih dua-duanya penting, dan kecenderungan ke salah satunya itu menurut saya ada benarnya masing-masing. Nah, tapi gimana kalau kita tuh pengen punya laptop Windows cuma experience-nya seperti Mac? Nah, itulah sebenarnya yang sudah lama dikejar oleh Microsoft dengan lini Surface-nya. Jadi biasanya kalau lini Surface itu dia menawarkan build quality yang bagus, desainnya premium, kemudian juga ada dukungan touchscreen, dan hal-hal lainnya di mana kalau untuk harga yang serupa sebenarnya ada banyak laptop lain, laptop Windows lain yang performanya lebih bagus. Nah, yang satu ini adalah Surface Pro X ya. Dimana Surface Pro X ini bisa dibilang adalah versi ekstrim dari visinya Surface tersebut. Jadi, demi mengejar experience yang semirip mungkin bisa se-premium kayak Apple, meskipun ini nggak sama persis ya experience-nya, Microsoft itu sampai bela-belain ganti prosesornya dari yang biasanya pakai Intel, jadi pakai Qualcomm. Seperti apa pengalaman pakai Surface Pro X ini? Nah, saya udah pakai laptop ini selama 3 bulan dan berikut adalah review dari saya. Jadi sedikit spoiler ya, menurut saya ini adalah laptop yang lain dari yang lain. Oke, mari kita mulai dari fisika dulu. Jadi, model yang saya punya ini, dia itu adalah model paling basic ya, di mana ini punya storage 256 GB, RAM 8 GB, dan prosesornya pun pakai yang paling basic yaitu adalah Microsoft SQ1. Di mana sekarang itu sudah ada yang pakai SQ2, dan bahkan Surface Pro 9 yang bisa dibilang itu adalah penerus Surface Pro X, itu ada yang pakai Microsoft SQ3. Warna hitam matte black ya, dimana kalau dalam kondisi bersih sepertinya keren banget. Kalau di foto-foto tuh seperti keren banget. Tapi kalau dari pengalaman saya ini sebenarnya agak-agak fingerprint magnet, dan kalau ada goresan-goresan tipis itu jadi lebih kelihatan dari kalau kita pakai warna lain, misal pakai warna silver. Jadi kalau Anda mau beli ini dan pengen device itu kelihatan awet muda, menurut saya mungkin mendingan beli yang silver aja ya. Nah, display pada Surface Pro X ini dia punya rasio di 3:2 ya. Dimana untuk sini rasionya 3, sini 2. Jadi layarnya itu lebih meninggi ketimbang tipikal laptop Windows pada umumnya. Biasanya tuh 16:9 atau enggak 16:10. Nah, displaynya itu sendiri bisa dibilang high resolution ya, dimana untuk resolusinya ada 2880 x 1920. Panel itu jenis IPS, tapi tenang aja, ini color gamutnya luas banget sampai 99,4% kalau menurut Ars Technica. Dan rasio yang mending ini bikin enak untuk kita baca dokumen ya, karena space vertikalnya itu lebih luas dari laptop biasanya. Saat pertama kali saya pakai Surface Pro X ini, saya sejujurnya kagum banget dengan seberapa tipis laptop yang satu ini ya. Dimana untuk tipisnya ini bisa dibilang lebih tipis timbang iPad yang pernah saya punya. Bobotnya juga ringan banget, cuma 774 gram. Dan kalau pakai keyboard cover yang satu ini, dia itu bobotnya jadi 1,05 kg. Kalau secara bobot tabletnya doang sih ya seperti ini memang masih lebih berat ketimbang iPad ya. Dimana untuk iPad Pro yang 12,9 inci yang terbaru itu bobotnya di 684 gram. Tapi perlu Anda ketahui kalau Anda itu beli Magic Keyboard dari Apple yang resmi ya, Magic Keyboard sendiri itu bobotnya sampai 710 gram. Dimana artinya kalau iPad Pro 12,9 inci digabungkan dengan Magic Keyboard, itu bobotnya sudah melebihi MacBook Air. Ya kalau mau ringan sebenarnya bisa iPad itu pakai keyboard Bluetooth ya. Cuma keyboard Bluetooth itu banyak kelemahannya. Pertama, dia koneksinya itu tidak sekuat koneksi fisik langsung ya, dengan seperti di sini atau dengan pin yang ada pada iPad Pro. Bluetooth keyboard terpisah juga harus di-charge secara terpisah. Dan menurut saya yang paling deal breaker adalah kalau pakai Bluetooth keyboard itu Anda juga tetap harus beli case buat iPad supaya iPad itu bisa diberikan, karena iPad itu nggak punya kickstand yang built-in seperti ini. Nah, menurut saya inilah salah satu kelebihan dari Microsoft Surface Pro Series. Surface Pro X juga punya LTE meskipun saya belum pernah coba. Jadi secara eksterior aja, menurut saya Surface Pro X itu adalah salah satu laptop atau tablet yang bisa dibilang paling unik ya. Dimana saya sendiri sudah pernah pakai Surface dari tahun 2014, dan setiap kali saya ngobrol sama yang kenal, lalu saya lagi pakai laptop ini, biasanya itu ditanya, itu laptop apa itu? Kok aneh gitu, nggak biasanya. Jadi kalau Anda itu ngincer efek mengagumkan orang lain, menurut saya Surface Pro X ini atau Surface Pro pada umumnya itu dapat banget. Sekarang mari kita bahas soal pengalaman pemakaian. Jadi seperti yang saya bahas pada awal video, Surface Pro X itu adalah versi ekstrim dari Surface Pro Series ya. Dalam hal ini ekstrimnya tentu bukan ke performa tapi ke user experience. Karena kalau kita ngomongin performa, minimal dari performa benchmark, sebenarnya ini seperti lemah banget karena
performa multicore-nya aja kalau kita pakai Cinebench R23 itu secara kasar bisa dibandingkan dengan Intel Core i5 Gen 12 untuk performa single core. Bayangkan kita adu performa multicore dengan single core. Tapi tenang dulu, ini bukan berarti artinya device ini pelan. Ini karena Surface Pro X ini menggunakan Windows on ARM ya, dimana Windows on ARM itu nggak seperti Windows pada biasanya, adalah operating system yang dibikin oleh Microsoft untuk device yang menggunakan prosesor berbasis ARM, seperti misalnya yang satu ini. Nah, kalau kita lihat benchmarknya, bisa dilihat di sini ada tulisannya Virtual CPU. Ini artinya Cinebench tadi tidak mendeteksi Microsoft SQ1 yang ada pada laptop ini. Dugaan saya ini karena Cinebench R23 itu tidak natif untuk Windows on ARM ya. Jadinya Cinebench itu harus dijalankan melalui proses yang namanya emulasi. Dan proses emulasi itu sendiri memakan performa dari CPU ya. Jadi performa CPU yang terlihat pada Cinebench R23 itu bisa dibilang bukan performa CPU secara maksimal. Emulasi ini penting karena tanpa proses emulasi, Windows on ARM itu nggak bisa menjalankan mayoritas aplikasi berbasis x86. Saya bilang mayoritas karena nggak semua aplikasi ternyata bisa jalan di Windows on ARM meskipun sudah ada proses emulasi. Jadi kalau kayak tadi itu Cinebench bisa jalan, dan beberapa game seperti CSGO itu bisa jalan, tapi ada juga beberapa aplikasi yang nggak bisa jalan sama sekali, seperti saya sempat coba VPN ya, NordVPN itu nggak bisa jalan. Akhirnya jadi saya harus akalin dengan versi browsernya. Nah, ngomong-ngomong soal browser, pada Windows on ARM ini sudah ada minimal 2 browser populer yang sudah optimize untuk Windows on ARM, yaitu adalah Microsoft Edge punya Microsoft sendiri yang berbasis Chromium, serta Mozilla Firefox. Nah, app yang sudah natif untuk ARM itu harusnya berjalan dengan lancar ya. Dan beberapa app lain yang sudah natif untuk ARM adalah seperti Microsoft Office versi terbaru, kemudian ada Zoom, kemudian juga Microsoft Teams. Lalu kabarnya Adobe Photoshop dan Lightroom juga sudah keluar dari versi beta untuk versi ARM, jadi sudah native untuk ARM. Dan buat Anda yang suka ngoding, Visual Studio juga sudah ada versi ARM-nya, meskipun saya nggak bisa expect untuk performanya selancar versi x86, apalagi kalau dibandingkannya dengan Core i5. Nah, jadi dilihat dari app-app apa saja yang sudah native untuk saat ini, bisa terlihat ya target pasar yang cocok untuk pakai Surface Pro X itu siapa aja. Jadi yang saya bayangkan itu adalah para penulis, lalu ilustrator semi-profesional, kemudian juga orang-orang lain yang banyaknya tuh kerja di lingkungan office serta browser. Serta mungkin harus sering meeting online. Serta beberapa profesi lain yang harus banyak mengetik. Nah, soal ngetik di Surface Pro X ini bisa dibilang adalah salah satu experience ngetik paling enak untuk laptop yang pernah saya alami ya. Memang sih keyboardnya itu dia kelihatan tipis ya, cuma ternyata travelnya itu cukup dalam loh. Jadi saya tuh nggak merasa ini terlalu dangkal, sehingga nggak seperti MacBook yang tahun 2016 sampai 2019. Ya memang sih kalau kita adu dengan MacBook Air atau Dell XPS yang full laptop biasa ya, model clamshell, jelas ini masih nggak terlalu enak ya. Tapi untuk laptop dengan ukuran kecil seperti ini, yang ringkas seperti ini menurut saya adalah salah satu yang terbaik. Touchpad juga bisa dibilang cukup sensitif dan tactile untuk klik kiri dan klik kanannya. Nah, bagaimana dengan menggambar? Saya sendiri sebenarnya bukan ilustrator, tapi kalau untuk keperluan sketching seperti biasa atau note taking, itu menurut saya sudah cukup enak ya, karena latensinya itu bisa dibilang jauh lebih berkembang ketimbang Surface Pro yang lama, misalnya Surface Pro 3 saya yang dulu. Ya, meskipun kalau dibandingkan dengan iPad, ini masih kalah secara latensi. Tapi minimal ya, untuk Surface Pro X ini kita dikasih tempat penyimpanan untuk pen ya. Dimana tipe penyimpanan ini selain untuk menyimpan, dia juga berfungsi untuk charging pen waktu ditutup seperti ini. Karena pada saat tutup seperti ini dia akan charge secara wireless. Buat saya ini penting karena dulu waktu saya punya Surface Pro 3 dan Pro 4 itu seringkali kehilangan pen. Bagaimana kalau buat bukan kerja seperti untuk entertainment, misalnya untuk nonton video? Nah, Surface Pro X ini menurut saya juga cukup baik ya, dimana selain tadi layar itu enak ya, displaynya juga color gamutnya luas. Speakernya menurut saya juga cukup punchy ya, jadi tidak terdengar seperti speaker murahan sama sekali. Dan karena ini front firing ya, jadi tepat ke muka, itu experience-nya jadi lebih enak menurut saya ketimbang yang down firing. Tapi menurut saya ini bukan speaker yang spesial lah, dimana kalau kita ngadu sama MacBook Air ya misalnya, ini jelas masih kalah kualitasnya. Surface Pro X ini punya kamera di sisi belakang sama di sisi depan, tapi yang kita bahas kali ini sisi depannya aja ya. Nah, kamera ini menurut saya juga cukup oke dan punya fitur AI ya, dimana kalau kita lagi pakai kameranya dan kita tuh matanya ke bawah ya, fitur AI ini membuat mata kita tuh tetap seperti melihat ke depan. Saya sempat pakai ini untuk meeting online dengan channel Gani Rozaki, bisa dilihat di link yang ada di deskripsi, dan menurut saya cukup oke secara kualitas webcam dan secara kualitas mikrofon. Gimana dengan battery life-nya? Nah, battery life-nya itu menurut saya salah satu yang terbaik untuk laptop Windows ya. Karena secara daya tahan itu saya cukup confident untuk bisa pakai ini selama 6 jam ya, kalau dipakainya itu cuma untuk office dan web browsing ya. Dimana saya sempat coba ini untuk pakai di cafe selama 2 jam dari 100%,
Dan ternyata setelah 2 jam itu cuma turun hingga 67%. Jadi ya bisa dibilang Surface Pro X ini bisa tahan kurang lebih 6 jam lah ya. Atau mungkin aman 5 jam. Tapi kalaupun kehabisan baterai, ini gampang banget di-charge-nya. Karena ada pilihan selain pakai port Surface ini, yang di sebelah kanan, yang sejujurnya saya nggak terlalu suka karena gampang rusak chargernya. Bisa juga di-charge pakai USB Type-C. Selain itu, kameranya juga ada infrared blaster ya. Jadi kalau Anda mau login ke komputer Anda, bisa pakai fitur face recognition. Nah, tadi kan dari tadi bagus-bagus semua ya. Jadi sebenarnya ada kurang nggak sih? Nah, menurut saya kurangnya ada beberapa. Tadi yang paling jelas itu dari performa ya. Jadi untuk yang tadi saya sudah sebutkan, jadi untuk browsing, lalu untuk Office, itu bisa dibilang enak banget dan lancar. Tapi kalau kita berkelana sedikit keluar itu, misalnya Anda itu mencoba untuk buka aplikasi yang berbasis x86, itu tergantung aplikasinya. Kalau aplikasinya itu ringan, seperti WinRAR atau Mendeley, jadi aplikasi untuk tip-tip jurnal yang sering saya pakai, itu menurut saya masih lumayan oke lah, masih cukup cepat. Tapi kalau kita sudah berkenan lebih agak jauh lagi, misalnya saya pakai untuk AutoCAD untuk lihat file DWG yang besar, itu kalau proyeknya udah skalanya agak besar, menurut saya sudah agak tersendat-sendat, meskipun kalau proyeknya skala kecil itu masih bisa enak buat editing. Nah, tapi untuk edit video, menurut saya ini sangat-sangat kurang ya. Saya coba sempat pakai Clipchamp, itu aplikasi gratis dari Windows Store yang bisa dibilang juga cukup ringan. Itu buat scrubbing di timeline aja bisa bilang masih sangat-sangat tersendat. Saya juga coba pakai CapCut dan ternyata CapCut itu nggak bisa jalan di Surface Pro X. Tapi menurut saya kelemahan terbesar di sini adalah nggak ada headphone jack ya. Jadi ya oke lah, sekarang tuh zaman TWS, lalu iPad Pro juga sekarang sudah tidak ada headphone jack ya. Tapi untuk laptop menurut saya sangat-sangat penting kalau ada headphone jack ya. Karena TWS saya itu sudah tersambung ke HP, sementara kalau harus pairing ulang ke laptop saya itu jadi bikin merepotkan. Udah gitu nggak dikasih dongle USB Type-C ke 3,5 mm headphone jack dari boxnya. Jadi kesimpulannya, Surface Pro X ini adalah laptop yang menurut saya bagus, tapi bagusnya itu untuk kalangan tertentu saja. Kalau Anda itu sebagai engineer atau scientist atau orang-orang yang butuh aplikasi-aplikasi tertentu ya, aplikasi-aplikasi khusus seperti misalnya aplikasi engineering atau aplikasi yang programming yang berat, itu mungkin Surface Pro X bukan pilihan yang cocok buat Anda. Jadi ya lupakan saja lah ya. Setidaknya komputer ini bukan komputer yang cocok kalau itu adalah satu-satunya komputer Anda. Tapi kalau Anda itu kebanyakan tuh hidupnya di browser, lalu di Office, lalu mungkin online meeting, menurut saya Surface Pro X ini sangat-sangat capable karena selain tadi cukup lancar, dia itu sangat-sangat ringan ya. Jadi cuma 1 kg lebih sedikit. Sehingga Anda tuh bisa fleksibel bekerja di mana aja. Jadi bisa kerja di meja seperti ini, atau mungkin di kereta, atau mungkin di pesawat. Karena ukuran itu kecil tapi tidak terasa sempit karena ya tadi rasionya itu 3:2. Saat ini Surface Pro X itu tidak dijual resmi di Indonesia. Jadi untuk model yang saya punya, harganya itu saya temui kalau di marketplace Indonesia sekitar 14 jutaan ya dalam kondisi baru. Tapi itu juga belum termasuk keyboard. Keyboard sendiri termasuk mahal karena harganya itu sampai 2,6 juta tanpa slim pen, dan bisa nambah sejuta lagi kalau dengan slim pen. Tapi kalau membandingkan dengan laptop lain juga susah ya cari yang speknya setara dengan Pro X, karena kalau kita lihat ya, misalnya di sini ada Asus VivoBook Slate yang di 8 jutaan, beratnya hampir sama, tapi prosesornya juga lebih lemah lagi, yaitu hanya Intel Celeron dan nggak dapet stylus. iPad Pro juga bisa jadi pilihan dan lebih ngebut juga, namun menurut saya iPadOS itu sayangnya agak terlalu membatasi dari segi aplikasi profesional ya. Mungkin kalau bisa saya rekomendasikan, kalau Anda tuh punya budget 14 juta plus, bisa beli Surface Pro 8 aja, yang lebih serba bisa dan lebih ngebut dari segi prosesor, sehingga kita bisa grafik desain dan video editing meskipun mungkin agak lebih boros baterai. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan berteknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.